ditutup. Ada yang ingin bertanya, disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkadang ulama itu berbeda pendapat bukan masalah sumbernya, tapi masalah pemahaman terhadap sumber itu. Ya, contoh dalam konteks maulid ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada sebuah riwayat ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang Yahudi puasa. Nabi bertanya, kenapa kalian puasa Asyura? Kata orang Yahudi, kami puasa Asyura karena di hari Asyura Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'auna wa junudah. Fasumna syukronillah. Maka sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa, kami berpuasa di hari Asyura. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Hajar begini. Ini bukan kata saya, tapi kata Syekh Ibnu Hajar dan dibahas oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Kita tahu Imam Suyuti adalah ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Begitu pula Syekh Ibnu Hajar, ahli hadis. Apa kata beliau-beliau ini? Kata beliau-beliau, jika selamatnya Nabi Musa saja berhak dirayakan, lalu bagaimana dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad? Lebih berhak lagi untuk dirayakan. Ya. Nah, jadi ini kan berbicara tentang metodologi pengambilan hukum, Pak. Di dalam hadis itu hanya berbicara tentang puasanya orang Yahudi terhadap keselamatan Nabi Musa. Begitu kan ya? Itu secara tekstual. Nah, di dalam metodologi ilmu ushul fikih ada namanya qiyas aulawi. Menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih tinggi kapasitasnya. Ya. Artinya begini, kesimpulan hukumnya. Kalau selamatnya Nabi Musa saja berhak dirayakan, lalu bagaimana dengan kelahiran Nabi? Lebih berhak lagi dirayakan. Nah, ini namanya metodologi qiyas. Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Ini metodologinya ulama 4 mazhab. Ya. Nah, lalu kenapa orang-orang salafi itu tidak merayakan maulid? Karena mereka mengatakan seperti ini. Dalil yang tadi, yang Nabi Musa itu dalil khusus, tidak boleh dikiaskan. Kenapa? Karena memang orang-orang salafi itu metodologi hukumnya mereka merujuk pada Al-Imam Ibnu Hazm dan Imam Daud Adz-Dzahiri. Nah, Imam Daud Adz-Dzahiri ini ahli hadis, Pak. Cuman dia itu tidak menerima kias. Nggak menerima kias. Karena memang beliau itu untuk menentukan hukum ketat sekali ya. Ketat sekali. Tidak boleh menentukan hukum kecuali ada teksnya. Kalau nggak teks Quran, maka teks hadis. Kalau tidak ada teksnya, maka tidak boleh dilaksanakan. Coba sekarang ada nggak di Al-Quran dan di hadis bahwasanya Allah atau Rasulnya memerintahkan untuk maulid? Nggak ada, Pak. Makanya maulid itu bid'ah. Kata siapa?
Kata orang Salafi, nggak heran mereka mengatakan maulid bid'ah karena metodologi keilmuan, epistemologinya kalau bahasa filsafatnya itu merujuk pada Imam Ibnu Hazm. Karena Imam Ibnu Hazm metodologinya seperti itu. Ya, tuh. Nah kalau kita pakai ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, metodologinya pakai kias. Nah, ya. Saya contohkan lagi Pak, saya contohkan lagi nih. Di dalam Al-Quran, kalau nggak pakai kias ribet Pak. Contoh, Al-Isra ayat 23 atau berapa? Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uffin." Janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian. Coba Pak, kalau nggak pakai kias ya, akhirnya kita mukul orang tua. Nah, kemudian ada orang bilang, mukul orang tua haram. Nah, kita tanya, dalilnya mana? Ada nggak di Al-Quran haram mukul orang tua? Nggak ada Pak. Cari dalil di Al-Quran, di hadis. Haram mukul orang tua, nggak ada. Yang ada haram mengatakan Nah sekarang oleh ulama dikiaskan. Kalau mengatakan saja tidak boleh, apalagi memukul, betul nggak? Ini kan namanya kias. Coba kalau beragama nggak pakai kias Pak. Jatuhnya apa? Jatuhnya mukul orang tua jadi halal. Kenapa? Nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya. Ya, menjarain orang tua boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa? Nggak ada Quran, nggak ada hadisnya. Itu konsekuensi kalau nggak pakai kias. Coba cari di Al-Quran, di hadis. Ada nggak? Janganlah kalian memenjarakan orang tua. Kan ada kan di berita ya, seorang anak memenjarakan orang tuanya karena orang tuanya berhutang. Ya itu konsekuensi kalau kita pakai kalau nggak pakai kias. Kalau nggak pakai kias, ya maka konsekuensi seperti tadi. Emang Ibnu Hazm itu ahli hadis dan sangat ketat sekali mengambil hukum. Sehingga beliau itu tidak mau menggunakan kias dalam beragama. Makanya jangan heran ya kalau orang Salafi selalu mengatakan mana dalilnya. Nggak ada dalilnya. Maksudnya itu nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisan di Quran, nggak ada tulisan di hadis. Ya, cuman ulama 4 mazhab itu cara berdalilnya nggak gitu. Mana dalilnya? Nggak pernah mengatakan mana dalilnya. Ya, bagaimana pengambilan dalil itu yang ditanyakan. Gimana cara ngambilnya? Metodologinya seperti apa? Tuh, itu yang ditanyakan oleh 4 mazhab ini. Bukan mana dalilnya, bukan mana tulisannya, bukan mana teksnya, bukan. Tapi bagaimana cara mengambil dalilnya? Pakai ilmu semantik, pendekatannya apa? Isyarah, ibarah, iktido, nas, kalau kias, aulawi, musawi, fahwanya gimana? Ilatnya apa? Nah, itu. Maka wajar ya. Wajar terjadi perbedaan tentang maulid ini. Kalau orang Salafi dan yang sama metodologi dengan Salafi mengatakan maulid bid'ah. Karena memang nggak ada ayat Qur'annya, nggak ada hadisnya. Nah, sebagian kaum muslimin lagi mengatakan maulid boleh. Kenapa? Tidak ada ayat, bukan tidak ada hadis. Tapi bagaimana cara mengambil hukum dari ayat, dari hadis dengan metodologi tertentu. Nah itulah yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam As-Suyuti ahli tafsir, Quran, hadis, fikih, usul fikih dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Yang tadi Ustaz jelaskan, apakah suratnya ini Ustaz tidak kecil surat Al-Ahzab ayat 21 sama 56? Yang apa tuh? Yang mengenai maulid itu. Yang mana? Yang maulid. Jadi katanya suratnya itu pakai surat Al-Ahzab ayat 25 dan 56. Yang 21 surat telah ada dalam diri Rasul itu teladan yang baik bagimu. Oh, bukan. Bukan itu yang jadi dalil maulid itu, bukan itu. Yang jadi dalil maulid itu hadis, bukan ayat. Ya, ada ayat, kalau nggak salah surat Yunus itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah kalian berbahagia. Imam Suyuti menafsirkan rahmat Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan munculnya Muhammad hendaklah kalian berbahagia. Artinya merayakan kelahirannya. Jadi kalau dari Al-Quran itu surat Yunus itu, bukan surat Al-Ahzab. Kalau surat Al-Ahzab itu dalil kewajiban kita harus menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Ya,
Cuman itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan nggak ada kaitan dengan pembahasan hari ini, tapi terkait dengan hari Jumat. Ini ketika khotib sudah naik mimbar, kita harus diam, gitu kan? Jangan berbicara. Ini terkait dengan kotak amal ini, kalau masih muter bagaimana, Ustaz? Karena kan kotak amal kan muter nih. Samping kita tidur, kita nepukan ini, udah sama mungkin itu. Bagaimana Ya. itu, Ustaz? Jadi ketika khotib sudah naik mimbar, maka jamaah hendaklah berdiam, ansitu. Cuman apa makna diam? Makna diam itu bukan tidak bergerak. Makna diam itu adalah tidak berbicara. Ya, ansitu wala tatakallamu indal khutbah. Perhatikan dan jangan bicara ketika khotib sedang khutbah. Jadi yang dilarang itu cuma bicara saja. Adapun gerak-gerakan gak jadi masalah. Mindahkan kotak amal ke toilet, ke belet dan lain sebagainya gak jadi masalah. Bergerak-gerak gak jadi masalah asalkan jangan berbicara, ya. Nah, berbicara pun yang dilarang adalah bicara yang tidak ada hubungannya dengan khutbah. Kalau bicara ada hubungannya dengan khutbah boleh. Misalkan khotibnya menyebut nama Nabi Muhammad, akhirnya kita yang dengar bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Khotibnya menceritakan nikmat Allah, kita bilang Alhamdulillah. Khotibnya menceritakan azab, kita mengatakan naudzubillah. Jadi kalau yang ada hubungannya dengan khutbah maka boleh mengeluarkan suara. Yang tidak ada hubungannya tidak boleh, walaupun itu zikir. Khotib lagi khutbah dia zikir, loh. Dibaca Quran di pojokan, nggak boleh. Ya, simak apa yang disampaikan khotib. Jadi mindahin kotak amal dan lain sebagainya tidak jadi masalah. Yang penting tidak berbicara. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang masalah sholat Nadia bedanya dengan kamilah itu dari kalimat yang mana? Apa sama? Misalkan itu ada yang wayas tasbih, wayas tasbih. Itu perbedaannya apa itu dari sholat namanya tadi? Ada Iya. Jadi dinamakan sholawat kamilah karena salah satu lafadznya ada lafadz kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Nah, kenapa dinamakan nariyah padahal tidak ada kalimat nar di situ ya? Karena memang ini diambil secara maknanya. Makna dari sholawat itu adalah membakar hajat dan membakar dosa. Artinya mengabulkan hajat dan menghapus dosa. Nah, jadi kalau sebab dinamakan kamilah karena diambil dari lafadznya, sebab dinamakan nariyah diambil dari maknanya. Nah, kemudian yang ditanyakan bagaimana lafadz yang benar? Wa yustasqal gomamu atau wa yastaskil gomamu. Secara ilmu sorof yang benar adalah wa yustasqa al gomamu, ya. Kenapa yustasqa? Karena ini fiil majhul. Dari awalnya istasqa yastaski. Wazannya itu adalah istaf'ala yastaf'ilu. Maknanya tolabul fi'li. Kalau istasqa tolabus sakyi, meminta untuk turun hujan. Ya. Nah, kemudian karena yang dijadikan marfu itu adalah maf'ulnya, sehingga istasqo ini diubah menjadi bentuk majhul. Dari istasqo yastaski menjadi ustusqo yustasqo, ya. Ustusqo yustasqo. Jadi wa yustasqo. Nah, al-gomamu naibul fa'il dari yustasqo, ya. Nah, aslinya itu apa? Aslinya yastaski gimana ya? Yastaski ahadun, atau seseorang lah. Kita bikin failnya bebas saja. Ahadun al-gomama. Tuh. Maf'ul sebetulnya. Cuman failnya dihilangkan, maf'ul menempati
tempat si fa'il, jadi naibul fa'il. Kenapa menempati tempat fa'il? Karena fi'il maklum dirubah jadi fi'il majhul. Ini kira-kira Bapak paham nggak penjelasan ini? Enggak ya? Makanya jangan kembali ke Al-Quran dan hadis. Belum bisa. Sorofnya belum paham soalnya. Nahu, sorof, mantek, balago, ilmu hadis, usul fikih itu harus dikuasai semua. Baru kembali ke Al-Quran dan hadis. Ya sekelas saya aja yang udah paham nahu, sorof, alfiyah udah belajar, Syarah Ibnu Malik udah belajar, ya. Kemudian sorof, mantek, udah bayan, balago udah belajar. Saya nggak berani langsung ke Al-Quran hadis, ya. Tapi dari kitab-kitab para ulama. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ya silakan. Kan yang lagi dibahas itu ini Ustaz, bisnis yang ada hubungannya apa, multi level marketing tuh, kata orang katanya haram tuh. MLM. Ya. Banyak yang bilang itu katanya haram, tapi ada yang sekilas bilang nggak haram. Nah, sama kayak tadi yang masalah maulid tuh kan. Ya. Itu gimana? Ya. Masalah MLM nanti akan saya jelaskan ya. Cuman gambaran kayak gini aja, Pak. Gambarannya ya. Ada satu ayat tentang masalah riba. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Semua ulama sepakat riba itu haram. Ulama NU, Muhammadiyah, Salafi, HTI, Jamaah, semua sepakat riba itu haram. Tapi yang jadi perbedaan pendapat adalah apakah bunga bank termasuk riba atau bukan? Nah, ya. Bunga bank termasuk riba atau bukan? Sehingga para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bunga bank haram, ada yang mengatakan bunga bank boleh. Kenapa? Yang mengatakan haram karena bunga bank itu termasuk riba. Yang mengatakan boleh berarti bunga bank tidak termasuk riba. Tuh. Jadi ribanya sepakat haram, tapi komponen yang jadi objek pembahasan apakah termasuk riba atau bukan? Nah, sama nanti dengan MLM, ya. Yang namanya goror atau goror, penipuan, ketidakjelasan, itu haram menurut para ulama. Nah, sekarang MLM itu termasuk goror atau enggak? Tuh, nanti beda di situnya. Nah, nanti saya jelasinnya nanti insyaallah. Ya, Allahu a'lam bishawab.